Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi konflik dan stres kerja. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Apriyaldi Murah, BP 19 10 11 55 31 07 87. Selanjutnya ada Steci Aulia Putri, BP 19 10 11 55 31 05 30. Lalu berikutnya Tika Sakina Putri, BP 19 10 11 55 31 05 81. Yang terakhir Aulia Rahman, BP 19 10 11 55 31 03 00. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul konflik dan stres kerja. Konflik yang sering terjadi di sekitar kita merupakan sebuah proses di mana nanti proses tersebut menentukan bagaimana organisasi tersebut dapat bertahan. Stres kerja adalah keseimbangan antara bagaimana kita memandang tuntutan dan bagaimana kita berpikir bahwa kita dapat mengatasi semua tuntutan yang menentukan apakah kita tidak merasa stres, merasakan distress atau eustress. Konflik yang sering muncul dalam dunia kerja dapat memicu kondisi terjadinya stres dan dapat menimbulkan stres terhadap pihak yang terlibat. Stres kerja dapat menimbulkan emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Konflik dan stres dapat terjadi dalam berbagai konteks organisasi, misalnya industri perbankan. 1. Pengertian konflik dan stres kerja. Krisnawati dan Lestari 2018 mengumumkan bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Robbins pada 2008 mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama. Menurut Suryani dan Yoga tahun 2018 dalam kurung Handoko menyebutkan bahwa stres kerja merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi psikis seseorang. Hasilnya, stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Menurut Aftikasari 2019, stres kerja tidak hanya mempengaruhi pekerja, tetapi juga mempengaruhi perusahaan karena stres kerja menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemulihan kesehatannya. 2. Tujuan konflik dan stres kerja. Mengetahui arti konflik dan stres kerja dalam organisasi sehingga dapat menjadikan motivasi dalam organisasi guna memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. 3. Jenis konflik dan stres kerja. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Ada 3 macam bentuk konflik intrapersonal, yaitu: pertama, konflik pendekatan. 2. Konflik pendekatan dan penghindaran. 3. Konflik penghindaran. Jenis stres kerja yaitu tidak selalu buruk, meskipun sering kali dibahas dalam konteks yang negatif, karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Stres bisa positif dan bisa negatif. 4. Strategi menangani konflik dan stres kerja. Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa
tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja karyawan berdampak pada produktivitas dan semangat kerja mereka. Oleh karenanya, peran serta organisasi dalam hal ini manajemen dalam penanganannya perlu mendapat perhatian serius. Strategi organisasi yang dapat diterapkan dapat berupa 1. Penerapan prosedur kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ini termasuk berbagai bentuk pengawasan kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan, konseling tentang isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan dan menyediakan fasilitas kesejahteraan yang memadai. B. Gaya manajemen. Di sini menyangkut peduli lingkungan sangat penting. Penerapan sistem komunikasi yang baik dan keterbukaan pada semua masalah yang dihadapi karyawan. Strategi menangani konflik yaitu setiap manusia akan selalu memiliki persepsi ketidaksetaraan atau perbedaan sudut pandang terhadap sesuatu, sehingga perbedaan ini dapat menimbulkan konflik.